Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat penampilan dengan makalah dengan judul Berkembangnya Islam di Tanah Dayak. Makalah ini disusun oleh Muhammad Rogib, Wildan Yudhistira, Dendi Abdul Malik, Samsul Bahri, Muhammad Alfian, dan Muhammad Asep Lutfi. Kepada kelompok dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, di sini kami dari kelompok 2 insya Allah akan mempresentasikan judul yaitu perkembangan Islam di suku Dayak. Adapun beberapa sub pembahasan yang akan kita pada sore kali ini, diantaranya yang pertama adalah sejarah suku Dayak, yang kedua proses masuk dan berkembangnya Islam di suku Dayak, yang ketiga ada kebudayaan Islam di suku Dayak. Nah, seperti itu. Yang pertama akan dibahas oleh saudara Samsul Bahri mengenai sejarah suku Dayak. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut ke pembahasan, ada beberapa yang harus dibahas ya. Di antaranya termasuk maksudnya diantaranya yaitu umumnya tentang Indonesia. Di mana Indonesia ini bisa disebut juga Nusantara, yaitu salah satu negara ya dari sekian banyak negara, maksudnya memiliki banyak pulau, suku-suku, kebudayaan, agama, adat istiadat, bahkan kepercayaan yang beragam. Nah, dan inilah yang kekayaan yang Indonesia atau yang kita cintai di tanah air tercinta kita ini. Nah, berbagai macam suku hidup berdampingan ya. Ada 6 agama, terus beberapa ras, dan masih banyak yang lainnya. Nah ini Indonesia ini menjunjung tinggi persatuan, di mana tertera dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ya maksudnya ini terdapat beberapa suku ya yang saling berbeda ya antara satu sama lain, tetapi menjunjung satu tujuan, yaitu ya dalam semboyan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang akan kami bahas pada sore hari ini ya tentang perkembangan atau berkembangnya Islam di tanah Dayak. Nah, Indonesia memiliki 714 suku bangsa. Ini menurut kata Bapak Jokowi ya, dan memiliki 1001 bahasa daerah ya, di mana dilansir saya mengambil materinya dari Republika. Di mana website Republika ini salah satu website yang dipercaya, yang dipercaya tanpa ada hoax itu. Jadi setelah itu saya akan bahas sedikit umumnya sejarah suku Dayak. Nah, suku Dayak itu merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Khusus Kalimantan ini terletak di Pulau Kalimantan, di mana Dayak yang memiliki arti yang berasal dari hulu sungai atau yang tinggal di bukit ya, hanya merupakan sebutan kolektif dari orang Inggris. Nah, sebutan Dayak ini bukan murni itu, sebutan dari orang Inggris dan Melayu. Nah, bagi suku-suku asli yang kami di Kalimantan. Nah, kenapa? Karena suku-suku yang asli, suku besar di Indonesia
di Pulau Kalimantan. Itu. Nah, orang-orang yang tinggal di suku Dayak juga bisa disebut orang Dayak. Tapi ini bukan dikhususkan untuk sebuah suku saja, akan tetapi macam-macam suku Dayak juga. Karena di suku Dayak terpecah menjadi beberapa sub-suku seperti Dayaknya, Dayak ya. Berlanjut ke pada tahun 1907 sampai 1998, saat itu benua Kalimantan yang merupakan bagian Nusantara yang masih menyatu, yang memungkinkan rasnya itu dari Mongoloid, yaitu dari Malaysia, ya, mengembara melalui daratan dan sampai juga ke Pulau Kalimantan. Nah, itu yang disebut di sana itu disebut Pegunungan Mulur Squaner. Melayu orang-orang Melayu datang dari Sumatera terus menunjung. Nah, mereka makin mundur. Nah, kalau ditinjau dari asal Dayak ini kan contohnya didukung oleh yang pada tahun nyata adalah kegeran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-Kiang, Sungai Mekong dan Sungai Menan. Nah, sebagian ini semenanjung Malaysia sebagai batu loncatan pertama, terus menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Itu asal suku Dayak. Nah, sang tokoh Kayan juga menjelaskan suku Dayak ini ras Indocina. Imigrasi ke Indonesia abad ke-11 tahun 1100-an ya. Namun ada beberapa peneliti ya yang membagi ke beberapa versi yang asal muasal Dayak ini. Ada versi pertama yaitu Lingkrot ya, klarifikasi dan berdasarkan kesamaan hukum adat. Ya. Yang pertama Kenyataan Bahau ya, Ot Danum Ngaju, Anyan, Dusun dan Luangan. Terus yang Iban ya, Murut, Kalimantan, Punan, Basat, Ot dan itu dibaca ya karena tadi kami tidak menampilkan PowerPoint. Nanti di-share lah ya. Ada berapa versi ya? Ada 5 versi. Ya, jadi setelah itu suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan di mana dalam isi lisan suku Dayak ya, begini, Nan Sarunai Usawa, yaitu sebuah kerajaan Dayak Nan Sarunai yang hancur oleh Majapahit. Kerajaan Majapahit itu yaitu kerajaan Buddha ya, kerajaan yang pada yang akhir menguasai wilayah Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar di Indonesia ya. Nah, terus pada tahun 1389 Mas. Nah, kejadian bisa dipahami tentang sejarah. Ada tuh ngomong. Yang tersebut ya, kejadian Nan Sarunai Usak Jawa ini mengakibatkan terdesak dan terpencar suku Dayak ini ya menjadi beberapa rumah, menjadi beberapa sub-suku. Sebagian masuk daerah pedalaman ya, sebagian besar. Nah, arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam ya, pengaruh Islam yang berada di kerajaan Demak yaitu pada tahun 1808 ya. Jadi suku Dayak ini murni yaitu
di Indonesia gitu. Jadi bawaan dari dari Tiongkok ya oleh jalur lautan yang dibawa ke Pulau Kalimantan. Nah, jadi hidupnya ya dipanggil dengan suku Dayak di pedalaman. Oke. Mungkin yang sejarah suku Dayak. Terima kasih kepada Saudara Samsul Bahri atas penerangan tentang sejarah adanya suku Dayak di Indonesia. Nah, berarti yang terakhir dari unsur kebudayaan yang kita bahas kali ini yaitu sistem religiusnya ya. Sistem budayanya sudah, maka sistem religius yang akan dipaparkan oleh Saudara Dendi. Silakan Saudara Dendi. Ayo Dendi yuk. Sabar ya. Saudara Dendi nari weh. Ton baca sok we kemana asal mana iluhur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya dan perkembangan Islam di suku Dayak. Sebelum Islam masuk ke suku Dayak, Islam lebih awal masuk ke wilayah Nusantara Indonesia. Jadi ketika suku Dayak berasuknya Islam itu awalnya itu ketika wilayah Nusantara. Berbicara tentang imunisasi di Nusantara, pertanyaan kita adalah bila mana Islam masuk ke Nusantara dan siapa yang membawa atau aja pertanyaan menyebarnya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang menjelaskan bahwa siapa sih yang menyebarkan Islam ke suku Dayak tersebut. Pertanyaan pertama, kedua dapat dijawab secara otomatis melalui bukti-bukti atau logi yang sampai kepada kita. Sedangkan pertanyaan berikutnya dapat dijawab melalui kacamata budaya yang masih dapat disaksikan di tempat dan Nusantara. Hingga saat ini tidak ada pun bukti tertulis yang secara tersurat menyatakan bahwa Islam di Nusantara pada abad tidak tulis apapun awal masuknya Dayak. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentang siapa penyebaran Islam yang diajarkan. Terus sehingga saat ini tidak satu bukti tertulis secara tersurat mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada tahun atau abad sekian dan yang dibawa masuk adalah Ahmad. Kajian dugaan masuknya Islam Nusantara hingga saat ini baru didasarkan bukti tertulis dan nisan serta beberapa naskah dan yang menuliskan pedagang Islam. Jadi terserat bahwasanya kajian di suku Dayak mengenai masuknya Islam Nusantara hingga saat ini baru didasarkan atas bukti tertulis lisan kuburan. Jadi ada bukti dalam masuknya Islam di Dayak tersebut. Yang ditemukan beberapa tempat di Nusantara seperti Aceh, Arus Barat Nusantara Utara, dan Gresik, Jawa Timur. Masuknya ke wilayah Kalimantan dari Tarakan, Islam disebarkan oleh seorang jajaran di Cina yang bernama Laksana Cheo. Dia menyebarkan Islam ke Kalimantan pada suku Dayak, salah satu suku di Indonesia. Jadi setelah masuknya ke wilayah Kalimantan, terpaksakan Islam
disebarkan oleh penjajah Muslim dari Cina yang bernama Laksana Cheng Hyo yang menyebarkan Islam di Kalimantan Dayak. Laksana Cheng Hyo ini telah menampilkan busana masyarakat sehingga dikenal Dayak Tidoeng yang berarti gunung. Karena arti dari itu adalah gunung. Suku Dayak yang telah Islam itu berada di daratan tertinggi dengan berdiri dengan suku Dayak umumnya yaitu menggunakan gamis sehingga masyarakat setempat menyebutkan sebuah gunung atau Dayak Tidoeng. Bentuk ornamen lukisan di dinding berupa naga di rumah adat Dayak Tidoeng di Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi salah satu adanya jejak penyebaran agama Islam oleh Laksana Cheng Hyo. Sang Laksana disebut telah mengubah budaya orang Dayak di sana. Jadi ketika penyebaran Islam dimasukkan oleh Laksana Cheng Hyo yang tersebut mengubah budaya orang-orang Dayak di sana. Mungkin sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Dendi yang telah menjelaskan proses masuknya Islam di suku Dayak. Kemudian kita mempunyai pembahasan tentang kebudayaan Islam di suku Dayak yang akan dipresentasikan oleh Saudara Asep Dispenser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam Dayak. Religi asli suku Dayak tidak terlepas dari adat istiadat mereka, bahkan dapat dikatakan adat menegaskan identitas religius mereka dalam praktek sehari-hari. Orang Dayak tidak pernah menyebut agama sebagai normativitas mereka, melainkan adat. Jadi kebudayaan Islam di Dayak, Islamnya itu belum kental, masih kental dengan adat-adat leluhurnya. Ya, lanjut. Masih kental dengan adat-adat leluhurnya. Dan pada umumnya sistem religi ini bukanlah sistem Hindu kahariangan seperti yang dikenal oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi bagaimanakah ekspresi suku Dayak yang telah memeluk Islam? Terkait dengan kehidupan sosial budayanya, terdapat kecenderungan pembentukan pola perilaku kehidupan sosial budaya Dayak Islam yang bersifat khas, sebagaimana yang terlihat di berbagai dimensi kehidupan. Seperti dalam gawi berupa upacara kelahiran, pengobatan perkawinan, sedekah laut. Nah, mungkin itu berbagai adat suku Dayak yang masih kental. Dalam hal ini di Kalimantan suku Dayak umumnya yang mengedepankan budaya leluhurnya, sehingga kebudayaan tersebut sebagai ritual ibadah mereka dalam menyembah Sang Pencipta yang dilatar belakangi kepercayaan tradisional yang disebut kaharingan. Sebagai bukti ragam budaya Indonesia, yaitu tradisi Tiwah, salah satu kebudayaan masyarakat Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada mulanya sebuah tradisi kepercayaan masyarakat Kahariangan. Dan masyarakat Dayak Barito pada umumnya di daerah Kalimantan menganut ajaran Islam. Salah satu bahasa Dayak yang dipakai pada daerah Kalimantan itu yaitu bahasa Islam atau dalam istilah Dayak ini paling umumnya digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim atau non-Melayu yang tinggal di Kalimantan. Sudah.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada yang telah membahas sejarah suku Dayak. Ya, kita sampai ke sesi kesimpulan. Silakan. Siapa yang mau disimpulkan oleh saudara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam akan melanjutkan pembahasan bab ketiga yaitu kesimpulan. Islam sebagai agama sangat mengakomodasi kebudayaan, bahkan darinya muncul istilah kebudayaan Islam. Apa yang membuat kebudayaan Islam menjadi sangat unik untuk ditelaah? Pertama, kebudayaan Islam menjadi sangat unik karena adanya akulturasi antara agama dan budaya lokal yang memunculkan corak kebudayaan unik sekali. Kedua, Islam sangat doktrinal, sangat memungkinkan kebudayaan masuk ke wilayah agama, dan begitu pula agama sangat menghargai kebudayaan lokal. Corak-corak budaya lokal yang diakomodasi Islam yang diakomodasi hampir tidak ada duanya di dunia ini. Budaya Islam dapat ditemukan landasannya secara doktrinal maupun secara kebudayaan. Secara doktrin, Islam berasaskan tauhid. Tauhid merupakan ajaran yang tidak bisa dikompromikan. Tauhid ini harus meresap dalam setiap aktivitas kehidupan. Para penyebar agama Islam tidak berusaha menggusur kepercayaan masyarakat begitu saja, melainkan dengan nasihat-nasihat yang baik dan menggunakan medium kesenian. Jadi Islam tidak begitu saja masuk ke dalam benak masyarakat. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Oke, yang mau bertanya silakan. Boleh ajukan tangannya. Oke, pertanyaan pertama itu dari saya. Siapa? Pertanyaannya tadi dijelaskan oleh kelompok bahwa yang menyebarkan agama Islam ke suku Dayak adalah Laksamana Cheng Ho, yang mana pasti melalui jalur laut. Kenapa Dayak yang pertama menganut agama Islam adalah orang-orang yang berada di pegunungan? Kan disebarkeun lewat laut. Nah, anu di gunung pertama. Selanjutnya silakan pada Wildan. Sebentar saya buka dulu. Wildan Farhan. Wildan Farhan. Katanya dia tadi Pak Ngajapri mau bertanya. Sebentar. Silakan Wildan Farhan. Pertanyaan dari saya. Jelas. Adakah tokoh yang terkenal dan sampai tokoh tersebut dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat yang lainnya terkait perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di daerah Dayak? Kan Kalimantan itu luas. Oke, Wildan Farhan, coba lebih jelas lagi atau santai. Aman. Apakah ada tokoh yang menjadikan bahwasannya Islam yang berada di suku Dayak itu merambat luas kepada seluruh penjuru daratan Kalimantan? Sudah cukup? Oke. Cukup. Siap. Oke, pertanyaan ketiga dari Salam atau Anida mau bertanya? Sebentar. Sudah saya pilih. Tadi yang bertanya Intan. Siap-siap Intan. Sebentar. Intan, saya unmute dulu. Ya, siap. Silakan Intan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Intan mau izin bertanya. Jelas, Pak? Jelas. Jelas. Suaranya lebih jelas dan ulang Angkoloyong.
Tadi dikatakan bahwa seperti masalah bahwasanya budaya saja. semua anut agama Islam, dan jika tidak maka agama apa saja yang sebelumnya dianut oleh suku Dayak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intan, coba ulangi lagi pertanyaannya. Coba Intan diulangi lagi pertanyaannya. Tidak Soalnya nggak jelas kedengaran. Mas ini, Pak. Tuh. Ulangi deh. Coba Anda berbicara bahasa Indonesia dan baik dan benar. Apakah semua suku Dayak itu menganut agama Islam, dan jika tidak Tan bisa slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Oke, siap. Pertanyaan saya terima. semua suku Dayak menganut agama Islam, dan tidak Yuk lanjut. maka agama apa sajakah yang sebelumnya dianut oleh suku Dayak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertanyaan sesi pertama sudah cukup. Satu lagi dari Danes Pak tadi tidak bukan. memperhatikan Pak. Ini Laila. Laila sudah siap dengan pertanyaannya? Oke, Laila. Gaskan. Sebentar. Saya cari dulu. Eta kepada Nurul Fadilah Pak Uji. Kamu sedang apa? Nah, aya di dia Nurul. Silakan Laila untuk bertanya. Silakan. Ustaz Gubur, Damang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada pertentangan ketika awal masuknya Islam di suku Dayak tersebut? Apakah ada peperangan? Apakah langsung diterima begitu saja? Apakah ada kontradiksi antara suku awal tersebut sebelum didatangi Islam? Jika ada peperangan-peperangan yang seperti apa dan bagaimanakah kondisi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada saudari Laila bisa diulang lagi. Terlalu cepat Anda berbicara. Jadi pertanyaan dari Laila itu berhubungan dengan pergesekan antara budaya Islam di suku Dayak. Sehingga apakah ada pertentangan atau peperangan yang dialami oleh suku Dayak? Gitu, apakah ada pertentangan dalam penyebaran Islam? Silakan dijawab, ada 4 pertanyaan pada sesi awal. Silakan dijawab satu persatu. Terima kasih. Sesi pertama. Oke, sesi pertama saya tutup untuk pertanyaan. Oke. Pertanyaan dari kami akan dijawab oleh Saudara Samsul Bahri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi tadi pertanyaan dari dosen kita ya, kami mengapa Islam masuk dari jalur laut. Lewat Pulau Kalimantan. Itu kan jalur laut, kita jalur darat, kan gitu bisa gitu. Tadi ya masuk ke Kalimantan ya dari Laksamana Cengho itu yang tadi dibahas oleh
Dendi ya, saudara Dendi, itu lewat jalur laut, tuh, lewat jalur laut. Tapi yang yang pertama masuk, yang pertama Islam itu di pegunungan, ya, karena tadi yang saya jelaskan ini begini, suku Dayak itu, suku Dayak yang pertama, maksudnya tadi yang ditinggal di pegunungan itu yang disebut suku Dayak, tetapi bukan Islam masuk di pegunungan gitu, ya. Tapi Laksamana Cheng Ho masuk ke Kalimantan lewat jalur laut, ya, jalur laut disebarkan di Pulau Kalimantan. Begitu, Pak Ami. Jadi maksudnya yang disebarkan mulai di Pulau Kalimantan, tapi mulai ke pegunungan gitu. Dengan jalur laut gitu. Jalur laut. Kumaha tati jalur laut nepi ka bisa ka gunung? Kan penyebaran itu pasti kalau jalur laut itu di pelabuhan. Betul kan ya? Tapi kunaon anu suku Dayak nu di gunung bisa memeluk Islam? Kan nosen. Kecuali mun pedagang di pelabuhan yang pertama memeluk Islam teh nah anu di gunung gitu maksudnya. Ada penjelasannya? Oh, tadi mungkin dari penjelasan itu ya. Jadi yang saya jelaskan di pegunungan itu maksudnya, jadi arti dari suku Dayak itu yang tinggal di pegunungan, Pak. Bukan masuknya di pegunungan gitu. Tapi ini lewat jalur laut ya masuk ke Pulau Kalimantan. Tapi yang saya jelaskan tadi Islam bukan di pegunungan gitu, tapi suku Dayak artinya yaitu yang tinggal di pegunungan begitu. Betul. Nah, kumaha persebaran nu tadi naku Laksamana Cheng Ho di pelabuhan bisa ke gunung karena kan tadi suku Dayak itu tinggalnya kebanyakan di gunung. Betul kan ya? Nah, kumaha bisa jadi ke gunung? Apakah ada misionaris yang ke gunung-gunung? Ataukah memang suku Dayak turun ke pelabuhan untuk berdagang? Dijawab Jadi iya Pak. tadi kaya. Oh, gini. Jadi masuknya jadi kan suku Dayak di pegunungan. Bagaimana masuk Islam ke pegunungan sedangkan Laksamana Cheng Ho itu nyebar lewat laut ke Pulau Kalimantan. Betul. Nah, karena ada misionaris yang naik ke gunung gitu. Oh, siap. Jawabannya diterima. Silakan jawab yang lain. Mau jawab yang mana? Tadi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Intan dulu ya. Oke, saya buka yang Intan ya. Ya. Silakan Intan ditanggapi puas atau tidak puas. Pertanyaan dari Intan itu
Yang pertanyaan yang pertama coba diulangi, ini kurang jelas saya tadi mendengarnya. Coba Intan diulangi lagi pertanyaannya. Apakah semua suku Dayak itu beragama Islam? Dan jika tidak, maka agama apa yang dianut oleh suku Dayak sebelumnya? Terima kasih. Ya, saya ulangi ya. Pertanyaan Intan, apakah semua suku Dayak beragama Islam? 1. Kalau bukan agama Islam, sebutkan agama lainnya. Yang terakhir, sebelum ke agama Islam, agama apa yang dianut oleh suku Dayak? Ngerti? Oke. Sip. Ya. Calpian di tengah jawab, Calpian. Calpian di tangan. Tinggal yang dulu kabeh. Kamarana itu. Calpian di tengah jawab cenah. Teu apa sih? Apakah semua Kan bade ngadangkeun. agama apa sajakah di suku Dayak? Oke, jawaban saya jawab ya, langsung saja ke saudari Intan. Ya, di suku Dayak itu tidak semuanya beragama Islam, ya, tidak semuanya beragama Islam. Tapi ya Islam masuk ke apa? Suku Dayak itu masih ada yang menganut agama-agama kepercayaan, ya. Jadi, seperti itu. Nah, setelah masuknya agama-agama kepercayaan, terus agama Hindu Buddha dan yang lainnya. Jadi Islam di suku Dayak ini bukan semuanya murni agama Islam, tapi ada juga agama-agama yang lain gitu. Ya, karena tadi juga ada yang keharingan, Hindu keharingan, yaitu ya. Jadi Islam masuk ke suku Dayak ini diakulturasikan budaya dengan agama, ya, jadi Islam itu menerima meresap atau menyerap yang namanya budaya gitu. Itu ya, jelas Saudari Intan? Jadi agama apa sajakah yang dianut oleh suku Dayak? Ya tadi ya untuk sekarang itu ya ada agama Islam, terus ada agama kepercayaan yang lain yang dianut dari nenek moyangnya. Jadi memang suku Dayak itu tidak semuanya menganut agama Islam seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Terima kasih. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu mau menjawab dari siapa? Eta Asep Boyan dan Farhan. Siap, Wildan Farhan. Wildan Farhan didengarkan dan dikomentari. Oke, sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wildan Farhan. Salah. Macan Tokoh yang terkenal yang menjadikan Islam di suku Dayak merambat luas ke seluruh Kalimantan. Jadi mungkin maksud ini dan tidak ada mungkin untuk tokoh dari Dayak yang merambat ke Kalimantan, cuma ada tokoh asli mungkin tokoh dari suku Dayak tersebut yang mungkin Majelis Ulama Indonesia MUI atau ulama ajengan lah seperti itu, mungkin yang di suku Dayak
cuma tidak merambat Kalimantan karena kan ini juga yang membawakan Islam itu dari luar. Ya, dari luar. Laksamana Cengho. Ya, Laksamana Cengho. Jadi tidak ada halangan, cuma ada MUI Dayak yang bernama Hasan Basri. Hasan Basri ini Gegeden Suku Dayak atau Majelis Ulama Islam Indonesia. Yang beliau lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1920. Begitu Farhan, Wildan. Sudah jelas Wildan Farhan, Bao? Sangat jelas, sangat jelas. Sudah jelas ya? Oke. Wildan Farhan Siap. sudah mengerti? Siap, Pak. Kurang jelas. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di sesi ini dari Laila. Saya unmute Laila, silakan dijawab. Untuk teman-teman. Oke, begini ya Teh. Jadi di mana ada pertentangan, kalau kita menanyakan pertentangan pasti ya ada, bahkan banyak. Karena di mana mau bagaimanapun juga sesuatu kebudayaan itu kalau dimasuki kebudayaan yang lain pasti banyak pertentangan. Apalagi yang tadinya suku Dayak itu sangat lekat, sangat kental dengan khas kebudayaannya. Ada agama yang benar-benar dibuat oleh nenek moyang mereka. Jadi kalau ditanyakannya apakah pas Islam masuk ada pertentangan di suku Dayak, pasti ada. Cuma kalau ditanyakan bagaimana terjadinya, kita belum menemukan referensinya, Pak. Oke, gimana Laila jawaban dari kelompok? Ya, tadi disebutkan bahwasanya kelompok tersebut belum ada referensi tentang apakah ada. Memang pasti setiap ada perbedaan itu pasti ada pertentangan. Tapi yang saya tanyakan, apakah ada peperangan di suku tersebut? Jika ada, peperangan seperti apakah? Oh, kalau peperangan itu menurut semua artikel yang saya baca itu nggak ada. Cuma kalau pertentangan bentuk percecokan ya mungkin ada. Diperjelas. Jadi begini ya, untuk apakah ada peperangan gitu ketika Islam masuk ke suku Dayak? Saya jawab tidak. Karena kenapa? Karena Laksamana Cengho ya masuk membawa Islam ke Kalimantan ini jadi seperti membawa simbol yang jadi budaya dari Cina itu yang seperti agama Hindu itu ya, ada ornamen. Silakan cari ornamen naga. Nah itu jadi tidak ada peperangan sama sekali ya untuk suku Dayak ketika dibawa oleh Laksamana Cengho ke suku Dayak. Karena kenapa? Karena ya pembawaannya dari Cina ya, dari Tiongkok lah. Laksamana Cengho itu ya identik Cina itu dengan ornamen naga gitu ya, sesuai dengan sebelum dimasuki Islam suku Dayak ini sudah ada yang beragama Hindu dan Buddha dan yang lainnya gitu ya. Jelas Teh Laila? Iya jelas ya, tapi saya menemukan sebuah artikel bahwasanya di sana terdapat peperangan. Nah, saya belum paham maksudnya peperangan seperti apakah gitu. Ya mungkin tadi dikatakan bahwasanya tidak ada peperangan, tapi saya baca ada peperangan, tapi saya belum memahami hal itu gitu. Ya, yang dimaksud artikel ini yang dibuat oleh siapa ya? Oleh Dari mana ya? Hadir. benar. Jadi ini disebutkan
Oke. Bisa disebutkan artikelnya? Sumbernya menurut wawancara dengan keturunan Haji Muhammad dan profil insan Muslim Kalimantan. Oke. Oke. Begini ya, mungkin dalam penggalian referensi ya, saya masih ini ya, masih ya carinya juga pusing mungkin, tapi yang saya baca gitu, tidak ada peperangan. Tapi silakan jika ada yang lain gitu ya, dijelaskan sumber yang kuat ya, itu artikelnya. Tidak apa-apa ya, karena kami juga ini referensinya terbatas gitu, maksudnya terbatas ya, minim gitu. Oke. Ya, Udah saja Laila, kita akan breakdown, nanti saya jawab semuanya. Oke, sesi pertanyaan sudah berakhir. Kita akan mulai bahas tentang penampilan dan yang lainnya. Pertama adalah kunaon eta si Alpian ketampil. Kan kelompok. Kumaha Pak? Hari ente bagian naon? Hari bagian Bapak sisi mana pertanyaan. nilai ente nilai penampilan ente tina naon? Abi bagian sisi penutup Pak teh. Penutup naon? Jadi nanti lagi untuk kelompok selanjutnya itu semua harus berbicara dan tampil. Tong jika si Alpian kalah joget. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, penyebaran Islam di Kalimantan oleh Laksamana Cheng Ho itu kalau dalam hadis do'ef, teh. Pertama saya jelaskan dulu. Islam masuk ke Kalimantan itu pertama disebarkan oleh orang-orang dari Kerajaan Demak. Di highlight Kerajaan Demak untuk menyebarkan paham pan-islamisme. Jadi menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, maka Kerajaan Banten ini mengutus utusannya ke kerajaan yang berada di Kalimantan, terutama kerajaan-kerajaan kecil. Contohnya Kerajaan Banjar. Salah satu ulama yang berpengaruh tadi, pertanyaan dari Wildan, itu adalah Muhammad Arsad Al-Banjari. Diutus oleh Kerajaan Demak untuk menyebarkan Islam di Kalimantan. Selanjutnya, ini setelah disebarkan oleh tokoh, maka berdirilah Kerajaan Banjar. Ada pertentangan antara kerajaan-kerajaan Hindu dengan kerajaan-kerajaan Islam yang tadi ditanyakan oleh Laila. Bagaimana pertentangan ini terjadi? Karena dua-duanya mempunyai teori bahwa setiap kerajaan itu harus memperluas kekuasaannya supaya kerajaan itu tetap eksis. Pertama, teori yang dari kerajaan Hindu itu teori Heru Cakra. Teori Heru Cakra itu seperti cakram sepeda motor yang berputar terus-menerus dan memperlebar area kekuasaannya.
sehingga ini berbentrokan dengan kerajaan Demak yang ingin menyebarkan Islam di kerajaan atau di Pulau Kalimantan. Begitu mungkin secara garis besarnya. Selanjutnya, betul, tidak semua orang-orang Dayak ini beragama Islam. Banyak sekali Dayak-Dayak yang memang masih mempercayai animisme, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Selanjutnya ada yang dinamisme, percaya pada benda-benda bertua. Selanjutnya yang paling banyak di suku Dayak adalah totemisme, percaya pada hewan-hewan yang punyai kekuatan. Makanya ada di struktur masyarakat Dayak itu adalah bagaimana orang-orang itu bagaimana orang-orang percaya bahwa ada hewan-hewan yang memiliki kekuatan. Makanya banyak sekali orang-orang di suku Dayak ini menamai tetuanya itu dengan nama-nama hewan. Panglima burung, panglima gajah, itu adalah nama-nama yang umum di masyarakat untuk penamaan panglima, karena banyak sekali ajaran-ajaran Dayak yang penganut totemisme, percaya pada hewan-hewan. Segitu mungkin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan sebelum kalian close out ditulis. Absen dulu. Sorry, di chat absen dulu. Absen hari ini. Absen. Gimana? Ditulis dulu sebelum close out. Pak. Silakan. Ditulis saja di chat, Kak Kadiro. Ya, sudah ditulis.